وجميع مشايخنا ومعلمنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al 'azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu wa qala min ba'di salihin man arafa allaha falam tughnih ma'rifatullahi fadhaka syaqi man darra dha ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dha laqi ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi. Man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadzakal ladzi siqa ilaihi, maka itulah orang yang diarahkan kepada perniagaan al-madjarur rabih, yakni perdagangan yang menguntungkan. Maksudnya bila orang itu diberi Allah rasa takwa yang dalam, istiqomah dalam berbuat amaliyah, nuntut ilmu, ba'amal, ba'akhlak, apa macam istiqomah, maka itu adalah modal takwa. Dan orang yang takwa itu diibaratkan orang yang berdagang yang beruntung. Karena kalau kita berdagang pasti hendak beruntung. Nah, ini orang yang takwa ini orang yang berdagang, dagangnya untung. Adakah orang berdagang itu rugi? Banyak. Adakah orang berdagang itu pas-pasan aja rugi? Kada, apa kada? Ada juga. Nah, ini nang rabi al-mudjarur rabi. Lalu ujar ulama pulang, man arafallah falam tughnih, barang siapa yang makrifat kepada Allah lalu makrifatnya itu tidak mencukupkan dia, falam tughnih ma'rifatullahi fadzaka syaqi, maka itu adalah makrifatnya orang nang celaka. Orang yang makrifat tapi rugi, paham? Bermakrifat tapi kada beribadah, sembahyang kada, itu sama dengan orang nang berdagang tapi rugi. Padahal tadi kita berdagang hendak beruntung. Jadi man arafallah falam tughnih, barang siapa yang makrifat atau belajar ilmu makrifat atau mengaku makrifat atau memang dia sudah makrifat tapi falam tughnih, tidak mencukupkan dengan ma'rifatnya itu kemana? Ma'rifatullahi fadzaka syaqi, orang nang kaya itu adalah orang yang celaka. Jadi kalau orang itu belajar ilmu ma'rifat, semakin dekat kepada Allah, semakin takut dia. Semakin takut, semakin setia, semakin taat. Karena kita takut kepada Allah ini beda dengan takut dengan polisi, mungkin kena kada besim takutan kalau pernah dirajianya, ya. Atau takut kepada manusia, takut mungkin dia orangnya ganas. Tapi kalau kita takut kepada Allah, terus mendekat, terus mendekat.
madarrata ta'ati mana lahu fi ta'atillah wa madza laqi. Tidak memberi mudarat kepada orang yang taat itu apa yang dia dapatkan berupa kesusahan dan kesulitan, ya, dalam taat, dan juga apa yang dia temui. Apapun kesulitan, urusan dunia, masalah ekonomi kah, masalah keluarga kah, masalah pribadi kah, ingat taat kepada Allah itu tidak memudaratkan bagi dia. Artinya kada berubah hati itu tetap kepada Allah. Kada datang buruk sangka. Adalah orang buruk sangka dengan Allah banyak. Aku ni maka sudah sembahyang, bersedekah, ini itu, masih saja ada cobaan, ada ujian. Itu namanya orang yang buruk sangka kepada Allah. Dia melupakan ayat Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu kira orang nang semakin hendak babarak-barak awan Allah pasti banyak cobaannya, ujiannya, ya. Besar ujiannya. Kita hendak taat tuh besar ujiannya. Kita hendak berbuat baik tuh besar ujiannya. Nah, jadi kalau sudah taat kepada Allah, apapun dalam permasalahan apapun tidak dihiraukannya, yang diingat hanya Allah, melaksanakan perintah Allah. Dari waktu ke waktu di otaknya ini yang dipikirkan sembahyang, mengaji, apa macam. Kada ada mikirkan ini itu. Kena satu umat mitihi ke jam, oh sudah jam 9 sedang duha. Kena pulang begawi-begawi satu umat ke jam pulang, oh sudah setengah 12 sedang istirahat, siap sholat jauh. Itu namanya orang yang perhatiannya kepada waktu. Berarti kalau kepada waktu kepada ibadah, kalau kepada ibadah berarti kepada Allah. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Barang siapa apa yang dapat diperbuat oleh hamba dengan kemuliaan dan kekayaan. Ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina. Apa nang kawan diperbuat hamba dengan kemuliaan dan kekayaan. Wal izzu kullal ghina lil muttaqi. Sedangkan kemuliaan itu sepenuhnya bagi orang yang bertakwa. Maksudnya apa bersugih-sugih amun orangnya kada takwa, apa hidup mewah-mewah apa macam amun orangnya kada takwa. Yang ternyata orang yang mulia itu bukan karena kesugihannya, bukan karena jabatannya. Ya mulia sih kalau lagi menjabat. Lagi menjabat mulia ada? Mulia. Ada anak buahnya, ada protokol, ada ajudan. Sampai menjabat masalah. Ini Pak aku ngompat lagi dah. Tapi kalau orang muttaqi, orang yang bertakwa, al-izzu, mereka dimuliakan dan memuliakan kepada Allah. Jadi bagaimanapun orang yang bertakwa adalah orang yang mulia dunia akhirat. Biar kada pejabat, tapi sidin al-izzu, Allah beri kemuliaan. Dengan apa kemuliaannya? 3 aja yang utama: ilmu, amal, dan akhlakul karimah. Walaupun sudah sidin ambih menjabat umpama, tapi sidin orang yang berakhlak mulia, masya Allah masih diingat orang. Ini bos kita nih biar sudah 10 tahun pensiun tapi tetap kita hormati. Kenapa? Sidin orang masya Allah akhlaknya luar biasa. Nah, ada juan nang bos. Begitu sudah pensiun payu tahi larut jar. Tahi larut payu. Maksudnya saking kada ada apa-apanya. Dulu waktu menjabat sombongnya minta ampun ya. Wah ini apa giginya kada ada lagi. Ada igur giginya, maksudnya kada ada lagi wibawa, kada ada lagi apa macam ya. Saya sering kadang-kadang ketemu di bandara kah di mana. Loh Pak, kapan? Mau kemana? Sehat? Lah, anak buahnya mana? Loh, sudah berhenti Pak, jadi bupati berhenti kau sudah. Mana ada lagi ajudan.
Nah, tapi kalau orang muttaqi, orang yang bertakwa, mulia terus dunia akhirat. Takwa madaru kulli sa'adatin. Takwa adalah masdar dari kata waqah. Apabila dia mencegahnya, maka orang yang bertakwa itu orang yang mencegah nafsu. Itu takwa ngarannya. Ya, jadi takwa itu bukan melekat pada atribut, ada selendang, ada jubah, apa bukan, tapi takwa itu mengarah siapa nang kawa menahan hawa nafsunya, ya nafsu nang kada baik, ya nafsu nang kada baik, hendak ini alhamdulillah kada jadi, ya berpikir kalau aku melakukan itu dosa, merugikan orang, berpikir alhamdulillah kada jadinya dia mengerjakan yang kada baik, itu disebut namanya takwa. Makanya arti takwa itu mencegah, ya. Lalu ulama menta'rifkan supaya memberi kemudahan, arti takwa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi takwa adalah orang yang mencegah nafsunya dari segala syahwat dan keinginan. Dan perkataan madaru kulli sa'adatin maksudnya dasar dan asas bagi setiap kebahagiaan. Hendak bahagia, takwa. Hendak selamat dunia akhirat, takwa. Hendak hidup nyaman, takwa. Nyaman mana guru takwa awan orang sugih, nyaman takwa. Orang sugih satu mata aja nyamannya, ya sebentar aja nyamannya, kena sulit dia mikirkan apa. Tapi kalau orang takwa happy terus, adakah kadadakah senang aja. Dunia dianggapnya cuman sebentar aja, ya cuman sementara, ya. Banyak orang sugih-sugih matian dah. Apa yang dibawa? Sertifikat, mobil Hummer, apalagi Exa. Apa ada yang dibawanya, ya. Nah, jadi takwa kepada Allah itu dasar dan asas bagi setiap kebahagiaan. Karenanya tidak akan menjadi roboh apa yang dibina atasnya. Dengan dasar takwa tadi, apapun yang dibina di atasnya, dibina itu dibangun. Apapun yang dibangun di atas daripada takwa, aman semua. Aman semua. Jadi sumber takwa itu tiga tadi sudah dijelaskan, ya, ilmu, amal, dan akhlak. Modalnya utama apa? Fikih, tauhid, tasawuf. Karena untuk mencapai itu mesti fikih, tauhid, tasawuf, syariat, tarekat sampai ma'rifat, itu modal takwa. Syarat untuk menjadi takwa itu syariatnya kuat, tarekatnya istiqamah, hakikatnya mantap, baru takwa. Terus dalam hal ilmunya, fikihnya mantap, tauhidnya mantap, tasawufnya mantap. Nah ini maka orang itu tahaqqaqa, sungguh dia mencapai kepada ma'rifat. Bila ma'rifat, takwa dia. Amunnya fikih aja pangguru takwa lah. Tauhid kada belajar, tasawuf kada belajar, belum sempurna takwanya, ya. Karena hendak mencapai sempurna takwa tiga tadi. Nah terus dalam af'aliyahnya ilmu, amal, dan akhlak. Ilmunya banyak. Wah, hafal ini, hafal itu, cuma kesahnya mahal. Namanya omongannya doang, amalnya ndak ada, belum takwa. Atau ilmunya banyak, amalnya banyak, cuma kada beradab. Nah, belum sempurna jiwa takwanya. Jadi kalau tiga itu sudah sempurna takwanya, ya. Karena madaru kulli sa'adah, karena takwa itu dasar asas untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dan apa yang dibina di atas ada oleh berselisih ganti masanya. Jadi yang namanya takwa, ya, menjadi tidak akan roboh
Kenapa? Karena apapun yang dibina di atas dasar takwa itu, tajwidnya kah kalau kita ibaratkan, masalah qiraahnya tidak akan roboh. Kenapa? Dasar hatinya sudah takwa. Kalau orang dasar hatinya tidak takwa, begitu dia jadi ini pengusaha itu, hatinya kada takwa. Nah, lalu berpikir hendak menguli orang aja usaha. Kalau nang berdagang hendak mengurangi timbangan aja. Kalau nang ibaratnya nang sawah macam pengen mengambil hak orang aja dan sebagainya. Kenapa? Karena dasar takwanya kada ada. Jadi untuk takwa 3 dulu kita pelajari, fikih, tauhid, tasawuf. Untuk takwa syariat, tarekat, hakikat. Untuk takwa ilmu, amal dan akhlak. Kalau ini sudah dikuasai, maka apapun yang dibina di atas takwa itu aman berataan. Dibina itu maksudnya apapun pekerjaan kita. Oh, sini pejabatnya takwa, selamat tuh. Oh, sidin pengusahanya takwa, selamat sidin. Selamat tuh artinya aman, tidak ada hal-hal yang kada baik. Dan kebahagiaan sa'adah yang merupakan lawanan syaqawah, kecelakaan, itu adalah taufik Allah bagi hamba, hidayah dan pertolongannya. Nah, jadi di sini dalam pembahasan ini yang dimaksudkan pengarang ini adalah bila orang itu hendak selamat, modal utamanya takwa. Syarat untuk takwa, ulangi supaya paham. Syarat untuk takwa 3, 1 fikih, tauhid dan tasawuf. Syaratnya lagi adalah syariat, tarekat dan hakikat. Syaratnya utama lagi adalah ilmu. Kada kawa hendak bertakwa kada berilmu. Mesti kita tahu dulu paling kada dasar-dasar. Tahu rukun mandi, tahu rukun udu, tahu rukun sembahyang, tahu bacaan sembahyang. Kayak apa hendak takwa bacaan sembahyang kada bisa. Jurang pian sembahyang babacaan kada. Aku terserah Allah Ta'ala aja sih. Nah ya aku terserah. Bacaan ruku bang ada masing-masing ya. Kalau bacaan ruku ini, bacaan sujud ini, sembahyangnya ini apa macam. Ini kada terserah Allah Ta'ala. Ya apa terserah Allah Ta'ala. Nah. Dan perkataan ahwa adalah jamak daripada hawa, yang menurut syarak adalah kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang menyalahi syarak. Jadi ahwa itu sesuatu yang kada bersesuaian dengan syariat, disebut namanya ahwa atau hawa. Nah, sering kita gandengkan, digabungkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Jadi bila orang kawa menahan hawa nafsunya, takwa tuhnya. Hendak korupsi tapi kawanya menahan, kada usah gini amun apa-apa. Kalau pindah ketahuan atau diaudit ke atau apa beri supan seorang sampai kuitan nang dikubur supan, nang mau ongkosi kuliah sekolah sampai di sana supan, sakeluargaan supan. Ya, di hati ini bepandir ini. Ketika hatinya lemah imannya, hawa nafsunya yang merajalela, otaknya kada berfungsi, aman dah. Aman apa pasti dapat orang kena. Begitu ketangkapan ya kah? Begitu kedapatan, nah baru sadar, tapi sudah ketangkapan. Akhirnya diproses hukum apa macam, baru sadar. Habis kuitan nang dalam kubur supan melihat anak di dunianya. Kenapa begawi kada amanah, padahal aku jasidin berjual tanah, kuliah macam-macam, maksudnya supaya dapat ilmu yang bermanfaat dan gawian yang bermanfaat juga barokah. Tapi ternyata karena tadi apa? Hawa nafsu, hendak lakas banyak berduit, hendak lakas ini, akhirnya sudah begitu sudah
ketangkapan lalu proses apa macam hanya menyesal. Nah iku jenenge wis kasep pade itu kasep tak lambat sudah. Nah jadi itu perkataan tadi ahwa jamak daripada hawa, habail jamak daripada hibalah. Maknanya secara asal adalah tali atau berburu, untuk berburu habal bisa dimaknai tali juga ya. Dan yang dimaksud di sini adalah waswis syaitan dan tipu dayanya. Makna daripada kalimat pengarang kitab ini ya, maknanya adalah bahwasanya mengikuti seseorang akan hawa nafsunya itu adalah pangkal segala kejahatan. Jadi bila orang itu mengikuti hawa nafsunya, ya kan kita ini punya nafsu semua ya. Salah satu di antara nafsu tamak. Tamak itu apa? Rakus, kada hakun sebungkus, hendak dua. Nah, itu tuh. Orang sebuting seorang dapat nasi kotaknya hendak 4, hendak 3, lalu bawa bulik nyumbang kada, enggak nih kada. Tapi lain orang sini lain. Orang sana, orang atas, orang jauh. Itu ngarannya nafsu ya. Kemana aja merewang kah, memikirkan bawa bulik aja. Tahu merewang dah ibu ya. Kalau sudah ngerewang kerjanya ndak ngobrol, tapi kini bila bulik bungkus kok. makanya kadang-kadang kulir jor merewang-rewang baik nelpon tre anu sudah ketring darana itu baik guringan dah apa merewang seminggu bakumpulan mau ngupas bawang aja di sini bahari kan mau ngupas bawang bu ya itu aja berapa karung sudah habis beras. Wah ini tinggal Pak atau Bu catering berapa undangan 1.000 pesan 3.000 ya dilebihkan nih kan jangan pas-pasan kalau benda kehabisan. Supaya kada habis, supaya cukup baca ma'indakum yalfadu wa ma'indallahi baqin ya 41 kali. Ma'indakum yalfadu wa ma'indallahi baq. Ma'indakum yalfadu wa ma'indallahi baq. Insyaallah cukup. Ya. Kayak kemarin ulun tuh ulun nang WA aja datangan aku tasmiyah pusing juga kepala. Kalau mina kada cukup. Jadi maunya banyak keundangan kada juga ya kok cuma WA kirim. Jadi kirim tuh buahnya betakon guru kapan omongnya tasmihan cucunya kapan sampai nang bebuhan jambayan bakungan datangan berataan ya luar duri wah ya kon ini bahaya juga nih baca ma indakum yafadu wa ma indallahi baq ya baca 41 kali itu ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin ya. Jadi apapun yang di sisi Allah baqin kekal bersisa ya banjar tu bersisa kada habis ma yanfadu indallah apa-apa nang di sisi Allah tu kada habis ada terus ya itu. Jadi maknanya demikian. Nah, catatan sir. Ada sekretarisnya ya. Iya. Kalau guru ulun dulu di Jawa bilanya hendak bacaan baca pertama Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu dibaca 21 kali. Ini hidangan sudah siap. Kalau hidangan jangan kita hidang ya adanya di dapur baca itu. Yang kedua baca inna anzalna 11 kali baru baca ma yanfadu indakum wa ma indallahi baq 41 kali ya. Insyaallah cukup. Dulu almarhum kiai kami itu kalau acara manakiban, ada orang Jawa namanya manakiban, itu sampai 10.000 makan semua itu. Jadi kadang berapa kawah aja cukup
Bahari kawah, tahu kawah ya, yang besar, wajan besar tuh maka asal sini di dapur, pokoknya bila sini di dapur bacaan saja. Cuman syaratnya waktu itu kalau haul Syekh Abdul Qadir Jilani yang masak tidak lagi haid, itu syaratnya. Jadi sini takuni yang haid dosa ikut ya, dosa merewang ya, yang haid dosa merewang di sini. Ya, karena maksud sidin bukan apa-apa tapi untuk keberkahan acara tadi. Artinya yang bagian masak, kalau uja banjar basuh surong, apa basuh surong bahasanya? Menyaji itu apa? Artinya di bidang bibinian gitu. Oh itu, jadi itu amalannya supaya kalau kita acara itu cukup, ya. Bisa lah kehabisan. Kehabisan bah, beri supan lah, acaraan sampai kehabisan. Apa tadi amalannya? Satu, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' itakunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu kalau kada hilal surah Al-An'am ya, di juz ke-7. Lalu baca inna anzalna, lalu baca ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Nah tadi apa nih maksudnya tadi? Hibalah ya, artinya tali. Maksudnya bahwasanya mengikutinya seseorang akan hawa nafsu itu adalah pangkal segala kejahatan. Oh ya, jadi bila orang itu mengikuti hawa nafsu, pangkal kejahatan dan keburukan serta kebinasaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti ke atas umatku adalah mengikuti hawa nafsu, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan, terlalu berangan-angan. Kita tidak usah mikir besok, yang ada saja. Apa pepatah Arab mengatakan telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi. Baik nangnya tahu dimakan daripada hendak ayam isok, jangan-jangan ayamnya lapas. Baik cinta lu nang ini lu makan. Maksudnya apa nang ada kita syukuri dan kita nikmati. Yang besok belum tahu sampai enggak umur kita besok. Itu maksudnya ya. Nah jadi jangan terlalu berangan-angan. Apa yang ada kerjakan. Itu berangan-angan dalam hal rezeki, berangan-angan dalam ibadah juga. Jangan apa nang kita bisa gawi. Kadang-kadang kan kita nanti, tanggung. Kadang-kadang habis waktu. Makanya ujar Rasulullah, nanti waktu itu cepat betul. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti hadis ya. Sebulan seperti seminggu. Kadang-kadang subuh Selasa, seminggu seperti satu hari. Satu hari. Ya, jam 6 10 menit, kira jam 7, jam 8. Nah, kadang-kadang satu hari seperti 1 jam. Bahari kamu mulai beisukan ke tengah hari itu asal awas bener. Bahari pak asal awas, HP kan ada, telepon ngalih ya. Bahari itu tahun-tahun 85. Makanya bahari itu bermainan, main gasing, main keleker, apa nang tempurung nang ini, main apa? Balogo, itu aja mainan kekanakan. Habis itu apa lagi ya? Bepatah-patakan. Nang kalau mandi belumba dikapit ilong di ujung batis ya. Itu aja permainan bahari. Itu kan asal awas hidup. Maksudnya lawas mulai pagi sampai siang. Wah ini aja orang Banjar kicok tengah hari. Kenapa? Karena sibuk lah, apalagi sudah macam-macam tengah hari sudah. Nah 1 jam ujar Rasulullah seperti mengetek kompor aja, seperti percikan api. Jadi hati-hati, waktu itu cepat betul. Ada kerasaan 60 umur berapa? 60. Kayaknya baru kawin kemarin deh. Ya enggak terasa, waktu itu cepat betul.
Jadi kalau sudah tahu waktu itu cepat, amun kita kada bisa menggunakan waktu, kita nang rugi. Nah maksudnya di sini apa? Apa nang kita kawa gawe? Oh, imbah isyraknya aku hendak mengaji. Allah kasih gak mengaji dulu, selembar kah 2 lembar, jangan kena aja imbah sarapan. Hilang gitu. Maksudnya hilang tuh kada ingat lagi. Nah, jadi apa nang bisa cepat? Ya. Zikir kah apa kah, ada amalan kah? Baca sebentar, duduk sebentar. Nah, saya biasa kalau pulang duduk sebentar, tidak diganggu-ganggu, wirid dulu. Karena seharusnya wirid itu pada subuh begini. Nah, kayak tarikat Samaniyah, ada salawat apa macam, ya. Nah, jadi kita duduk dulu. Jadi kakak-anak kan paham sudah kada diganggunya. Nah, kira-kira setengah jam, kadang sampai 1 jam, baru ya anak sarapan ke apa. Karena mau kada kayak itu bisa kita lupa, Pak. Lupa waktu kita habis. Nah, lalu cakap ibarat hutang ini tak tumpuk pulang ke waktu berikutnya, paham? Ini amalan nih, aturan imbah ini, sembahyang maksud saya, ini. Cuman kadang-kadang ini itu, apalagi ibu-ibu, nang apa-apa kan disimpuni, nang apa-apa kan dijapai, jiwanya dijapai. Kita kerasaan tiba pulang waktu berikutnya. Nang ini kita baca, tak tumpuk lagi dengan amalan yang berikutnya. Jadi kesimpulannya, waktu ini amun kita seorang kada bisa mengatur, rugi nanti. Wazi' bi'aunillah waktak, atur waktumu, bagi waktumu dengan memohon kepada Allah. Maksudnya kita seorang nang mengatur waktu, aku bila imbah ini nang ku amalkan, bila imbah ini nang ku baca. Ya, jadi supaya terarah sampai akhir hayat kita. Orang-orang soleh mereka dalam hal waktu itu sangat disiplin, ya. Contoh Habib Zain saja, ya, orang-orang yang dekat dengan beliau, ya, menantu kami 4 tahun, ada beberapa ustadz juga. Habib Zain itu amalannya, gawiannya sama, hari-hari itu tidak ada beda-beda. Mulai bangun guring, macam-macam tuh, ini itu sama, urutannya tuh sama. Habis ini ke ini, jadi yang mengikuti sini hafal dah. Oh, jam ini sini biasanya baca kitab sampai jam ini, nah baca kitab. Oh, dari jam ini sampai jam ini biasanya beliau mengaji Quran. Jadi urutannya tuh hafal, saking istiqomahnya itu. Oh, habis ini dari ini beliau istirahat. Oh, habis ini ke jamnya, jadi hafal selama 24 jam tuh hafal. Nah, itu dan diamalkan orang-orang itu enggak cuman waktu tua saja, mulai muda sudah amaliyahnya istiqomah. Nah, mudahan kita kaum ummati lah mengikuti yang mana bisa kita ikuti amalan-amalan dan mengatur waktu. Maka adapun mengikuti hawa nafsu, maka dia akan memalingkannya dari kebenaran, ya. Sedangkan panjang angan-angan, maka dia akan melupakan seseorang dari akhirat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Mudah-mudahan kita berataan Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita menjadi anak yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah, dengan mudah kita nanti dengan takdir Allah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita kawa berataan kena di akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa la sirahaqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.